Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjan Elal Ulya. Selamat pagi, saya ucapkan dari kota Surabaya. Saya sekarang sudah berada di stasiun Surabaya Pasar Turi, waktu puncak arus balik di Lebaran Idul Fitri tahun 2024 ini, teman-teman. Hari Senin, tanggal 15 April tahun 2024, dan saya akan melakukan perjalanan naik kereta api yang udah lama banget nggak ada dan akhirnya ada lagi, yaitu naik kereta api Mutiara Timur secara full trip dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke stasiun Ketapang Banyuwangi. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Suasana di stasiun Surabaya Pasar Turi sekitar pukul 08.17 ini rame banget. Jadi di sini para penumpang kereta api Harina yang baru datang itu membludak di stasiun Surabaya Pasar Turi. Belum lagi penumpang-penumpang yang akan segera berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Seperti penumpang kereta api Mutiara Timur, kereta api Argo Bromo Anggrek, kereta api Sembrani, kereta api lain, teman-teman. Oke, karena ini udah cukup mepet dengan jadwal keberangkatan kereta api Mutiara Timur, kita langsung aja menuju ke tempat boarding. Di stasiun Surabaya Pasar Turi ini terdapat beberapa pintu untuk boarding, yang di sini merupakan pintu nomor 2. Dan digunakan untuk boarding kereta ekonomi dan kereta lokal macam Arjonegoro, Blora Sura, dan kereta lokal Sindro. Nah, suasananya seperti ini, teman-teman. Ini rame banget. Wow. Ini masih boarding, jadi kita harus menggunakan KTP ya, teman-teman. Mbak, maaf ya, Mbak. Oke, masih. Yuk. Ya. Ini rame banget nih. Kereta api Mutiara Timur sudah tersedia di jalur 4. Kita diperbolehkan untuk masuk ke jalur 4 terlebih dahulu ya. Oke. Ini kita harus nyebrang jalur 1. Jalur 2. Dan nyebrang jalur 3. Sampailah di peron 4 kereta api Mutiara Timur. Di sini lokomotifnya menggunakan lokomotif CC206 ya. Unik nih, ini yang di belakang lokomotif kereta pembangkit lanjut ekonomi 8, bukan ekonomi 1. Lanjut ke belakang lagi. Ini ekonomi berapa, teman-teman? Jadi untuk kelas kereta api Mutiara Timur tuh unik ya. Walaupun semuanya ekonomi, tetapi ada ekonomi Kemenhub dan ada ekonomi modifikasi New Generation. Baru di belakangnya sini ekonomi 1. Dan kita masuk di ekonomi 2 ya, di sini ya. Oke, Mas, masih banyak ya, Mas ya? Ya, masuk. Baru ekonomi 2, teman-teman. Wow. Ayo saya. Nah, mari kita lihat untuk rangkaian kereta api Mutiara Timur ini ekonominya seperti apa ya. Jadi ini ekonominya campur-campur, teman-teman. Nah, kayak ini. Ini merupakan ekonomi 1. Di depan itu ada ekonomi 8. Di sini menggunakan ekonomi Kemenhub. Dengan konfigurasi seat itu 22 berhadapan-hadapan. Dan ini duduk 90 derajat. Tetapi walaupun ini berhadapan-hadapan, tetapi legroom untuk berhadapan-hadapannya ini masih lebar dan lega banget nih untuk legroomnya. Di sini langsung ada meja yang gede banget, bisa untuk makan nasi padang, bisa untuk tidur. Di sini juga langsung ada kresek untuk naruh sampah, ada gantungan, ada stop kontak untuk mengisi daya, dan menggunakan tirai seperti ini. Untuk bagasinya itu menggunakan bagasi seperti ini ya. Dan di sini juga sudah menggunakan AC sentral. Uniknya ekonominya ini merupakan ekonomi difabel. Karena kenapa? Di sini space-nya lebar banget. Apabila ada teman-teman yang difabel menggunakan kursi roda. Dan di sini hanya ada 64 penumpang. Maju lagi ke depan. ekonomi 8.
Ini sama-sama ekonomi Kemenhub, tetapi nggak difabel. Di sini merupakan ekonomi Kemenhub yang normal. Karena kenapa? Walaupun ini sama-sama konfigurasi seatnya adalah dua-dua berhadapan, tetapi pintunya itu berada di tengah dan ada 80 penumpang, bukan 64 penumpang teman-teman. Jadi cukup unik ya. Ekonomi 8, ekonomi 1, habis itu ekonomi 2. Ekonomi 2 sampai 6 itu menggunakan new generation modifikasi, dan ekonomi 7 paling belakang itu merupakan ekonomi Kemenhub difabel. Unik sih, aneh banget untuk rangkaian kereta api Mutiara Timur pada perjalanan kali ini. Kereta api Mutiara Timur merupakan kereta lama yang dulunya itu memiliki relasi dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke Banyuwangi Baru, atau sekarang stasiunnya sudah berganti nama menjadi Ketapang PP. Dan dulunya kereta api Mutiara Timur itu memiliki kelas bisnis eksekutif, dan akhirnya berganti rangkaian menjadi rangkaian stainless steel, downgrade menjadi eksekutif ekonomi. Dan lama-kelamaan ternyata rutenya itu diubah menjadi Ketapang Yogyakarta PP. Nah, semenjak diubah rutenya tersebut, akupansi kereta api Mutiara Timur ini turun drastis. Yang biasanya dari Surabaya menuju ke Banyuwangi itu rame, tetapi lepas dari Surabaya menuju ke Jogja itu kebanyakan kosong. Akhirnya rangkaiannya downgrade lagi, eksekutif mild steel ditambah dengan ekonomi Kemenhub. Dan akhirnya karena okupansinya terus-menerus turun, kereta api Mutiara Timur rangkaiannya dipergunakan sebagai kereta api baru, yaitu kereta api Blambangan Express dengan rute Ketapang menuju ke stasiun Semarang Tawang. Sampai saat ini kereta api Blambangan Express masih beroperasi. Akhirnya kereta api Mutiara Timur rebound kembali di libur Idul Fitri tahun 2024 ini, dan cukup unik untuk kelasnya. Jadi membawa dua kelas, yaitu semuanya kelas ekonomi, tetapi ada kelas ekonomi Kemenhub dan ada kelas ekonomi New Generation modifikasi. Dan untuk kereta New Generation-nya itu terletak di ekonomi 2 sampai ke ekonomi 6. Untuk kereta Kemenhub-nya itu terletak di ekonomi 1 dan ekonomi 7. Tetapi per tanggal berapa ya? Sekitar tanggal 12 entah 13 April kemarin itu ditambah satu ekonomi lagi, yaitu ekonomi 8. Untuk ekonomi 1 dan ekonomi 7 itu menggunakan ekonomi Kemenhub difabel, dan untuk ekonomi 8 menggunakan ekonomi Kemenhub yang biasa. Dan saya mendapatkan harga tiket di kereta Mutiara Timur kelas ekonomi modifikasi New Generation itu secara full trip 200.000 teman-teman. Siapa sangka kereta api yang sudah lama beroperasi selama puluhan tahun sejak tahun 1972 nasibnya seperti ini. Kereta api itu adalah kereta api Mutiara Timur. Sejatinya kereta api ini merupakan andalan kereta api di rute Surabaya Banyuwangi PP. Secara normal dalam seharinya terdapat dua pemberangkatan, yaitu pagi dan malam dengan layanan kelas eksekutif dan bisnis. Akhirnya nih, mulai tanggal 15 Desember tahun 2018, layanan kereta api Mutiara Timur dirubah menjadi eksekutif ekonomi, dan rangkaiannya pun juga diganti dengan rangkaian stainless steel. Semenjak itu semuanya masih berjalan dengan aman, tetapi lama-kelamaan tanpa angin tanpa hujan, pada tanggal 10 Februari tahun 2021, rute kereta api Mutiara Timur diperpanjang sampai ke Yogyakarta dengan keberangkatan malam hari, dan katanya sih sebagai pesaing kereta api Sri Tanjung yang memiliki keberangkatan pagi hari. Semenjak inilah beberapa permasalahan terjadi. Salah satunya adalah terkait okupansi penumpang. Dengan ditariknya rute menuju ke Yogyakarta, okupansi penumpang kereta api Mutiara Timur semakin menurun, dan puncaknya adalah rangkaiannya menjadi downgrade kembali menjadi rangkaian mild steel dengan ekonominya menggunakan rangkaian ekonomi Kemenhub. Saya pernah sekali nih naik kereta api Mutiara Timur rangkaian ini full trip dari Ketapang menuju ke Yogyakarta. Sepengamatan saya, penumpang hanya ramai di lintas Banyuwangi Ketapang sampai ke stasiun Surabaya Gubeng aja. Selepas dari Surabaya menuju ke arah Yogyakarta, penumpangnya tuh sepi banget teman-teman. Di sisi lain, penglaju Surabaya Banyuwangi kehilangan layanan kereta api kelas tinggi nih keberangkatan pagi dengan dirubahnya rute kereta api Mutiara Timur ini menuju ke Yogyakarta.
Lama-kelamaan dengan sepinya okupansi rangkaian kereta api Mutiara Timur akhirnya dipergunakan sebagai kereta api baru, yaitu Blambangan Express dengan rute ke Tapang Semarang Tawang PP. Semenjak adanya kereta api Blambangan Express, kereta api Mutiara Timur statusnya hiatus atau tidak beroperasi. Nah, setelah sekian lama mati suri kurang lebih 2 tahun, akhirnya nih di tahun 2024 ini muncul kembali nih kereta api Mutiara Timur dengan rute Surabaya Pasar Turi ke Tapang PP sebagai kereta api tambahan. Dan statusnya fakultatif ya, rangkaian yang digunakan merupakan rangkaian sisa-sisa dari depo kereta lain. Oh iya, jalannya tuh waktu liburan lebaran tahun 2024 kemarin aja ya. Untuk sampai saat ini belum ada informasi lanjutan apakah bakal berjalan lagi atau enggak secara reguler. Semoga kedepannya kereta api Mutiara Timur dapat beroperasi kembali seperti sedia kala saat masa jayanya ya. Lumayan nih sebagai opsi bagi para penglaju menuju ke ujung timur Pulau Jawa. Pemberhentian kereta api Mutiara Timur dari Surabaya Pasar Turi nanti akan berhenti di stasiun Surabaya Gubeng, Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Tanggul, Rambi Puji, Jember, Kalibaru, Kalistil, Temuguro, Rogo Jampi, Banyuwangi Kota, dan tujuan akhirnya stasiun Ketapang. Ini dari Surabaya menuju ke Ketapang, ini masih satu provinsi, Provinsi Jawa Timur. Surabaya sampai Bangil, daerah operasi 8 Surabaya. Ini lepas dari Bangil sampai ke stasiun Ketapang itu merupakan daerah operasi 9 Jember. Yang naik di kereta api Mutiara Timur pesen di ekonomi 1 atau ekonomi 7 dan pesen di seat nomor 1 ABCD atau 16 ABCD bakal beruntung banget ya. Legroomnya ini luas banget, bisa ngelurusin kaki teman-teman dan tidak saling berhadapan-hadapan. Tetapi salah satu kursinya bakal mundur. Dan ini di ekonomi 1 dari Surabaya menuju ke Banyuwangi yang hadap searah dengan arah kereta adalah yang seat nomor 1. Lokomotif dinas dari kereta api Mutiara Timur pada hari ini yang saya naiki adalah CC206-1342 atau CC20642 Dipoindo SDT atau Sidotopo. Merupakan lokomotif buatan General Electric Amerika CC206 batch pertama yang dikirim ke Indonesia pada tahun 2013. Jadi selama perjalanan kurang lebih sekitar 320 km dengan waktu tempuh kurang lebih 7 jam bakal mendengarkan puong-puong terus nih teman-teman. Stasiun Surabaya Pasar Turi merupakan stasiun besar yang merupakan tempat pemberangkatan utama untuk kereta api menuju ke jalur utara di Pulau Jawa atau menuju ke arah Semarang. Di sini ada 1, 2, 3, 4 jalur yang memang dipergunakan aktif untuk menaikkan maupun menurunkan penumpang, dan jalur sebelah sana itu merupakan depo kereta. Di sini ada Dipoindo untuk kereta penumpang ya teman-teman, Dipoindo SBI atau Surabaya Pasar Turi. Nah, di sini ada Dipoindo JAKK atau Jakarta Kota. Ini merupakan rangkaian kereta api Jayakarta Premium yang memiliki relasi dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke Pasar Senen via Yogyakarta. Nah, kenapa kok disimpan di sini? Karena untuk di stasiun Surabaya Kota itu emplasemennya tidak memungkinkan untuk menyimpan kereta api Jayakarta ini. Karena kereta api Jayakarta memiliki rangkaian yang panjang membawa 13 kereta ekonomi. Apabila ke sana, kita itu menuju ke arah Jakarta dan kita akan menuju ke sana melewati terowongan PGS atau Pusat Grosir Surabaya dan kita akan melewati segitiga Mesgid. Dari segitiga Mesgid kita berbelok ke kanan menuju ke stasiun Surabaya Kota dan pemberhentian selanjutnya adalah di stasiun Surabaya Gubeng. Lokomotif kereta api Mutiara Timur di sini sudah dirangkai dengan rangkaiannya ya teman-teman. Di sini untuk livery dari lokomotif CC20642 agak bulu ya. Jadi belum PA nih. Apabila udah PA pasti kinclong dan ini kayak kelihatan kotor kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini untuk rangkaian kereta api Mutiara Timur menggunakan sambungan karet yang merupakan sambungan-sambungan yang biasa digunakan pada kereta api di Indonesia pada umumnya. Dan di sini ada kopler gede banget, rantai untuk pengaman, dan ada selang untuk penyaluran angin untuk pengereman teman-teman. Mohon periksa dan teliti kembali tiket serta barang bawaan Anda. Pastikan tidak tertinggal di area stasiun Surabaya Pasar Turi. Dalam perjalanan kereta api yang berbawah anggrek, nantinya
berhenti di stasiun Bojonegoro, Semarang, Banjarnegara, Pekalongan, Cirebon, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Jakarta Gambir. Kereta api Argo Bromo Anggrek, kereta api tercepat yang menghubungkan kota Surabaya dengan kota Jakarta dengan waktu tempuh kurang lebih 8 jam, termasuk kereta api unggulan dan kecepatannya bisa sampai ke kecepatan maksimal 120 km per jam. Kereta api yang akhir-akhir ini cukup penuh drama tentang rangkaiannya. Jadi rencana awalnya kereta api Argo Bromo Anggrek itu mendapatkan rangkaian terbaru New Generation yang diproduksi oleh PT Industri Kereta Api atau PT Inka Madiun. Delalah ternyata rangkaiannya itu dipinjam oleh kereta api lain, macam kereta api Manahan Tambahan, kereta api Argo Dwi Pangga, dan bahkan kereta api Taksaka. Tetapi saat ini sudah kembali ke habitatnya, yaitu ke kereta api Argo Bromo Anggrek di stasiun Surabaya Pasar Turi ini. Dan untuk kereta api Argo Bromo Anggrek itu kelasnya mewah ya, kelas eksekutif ditambah dengan luxury sleeper. Dan saat ini luxury sleepernya itu membawa 2 kereta dengan harga tiket yang bisa melambung tinggi banget sekitar 1.600.000 entah sampai 1.700.000 teman-teman. Wow. Dan bahkan untuk eksekutifnya itu biasa ya, 950.000 untuk subkelas tertinggi. Gila. Nyampe di ekonomi 6 nih. Dari kereta api Mutiara Timur. Di sana ada depo lokomotif SBI atau Surabaya Pasar Turi. Tetapi bukan depo induk teman-teman, melainkan cuma subdepo aja. Jadi sebagai tempat peristirahatan, dan di sana juga ada turntable ya. Ini kita masuk ekonomi 7. Ekonomi 7 di sini paling belakang menggunakan ekonomi difabel juga teman-teman. Jadi unik ya, ekonomi 17 itu difabel, ekonomi 8 merupakan Kemenhub biasa. Jadi ekonomi 7 ini terdapat semboyan 21. Jadi semboyan 21 itu artinya apa sih? Merupakan tanda berakhirnya suatu rangkaian kereta api. Nah, semboyan 21 itu yang mana? Nah, ini teman-teman. Untuk papan merah seperti ini itu namanya semboyan 21. Ini digunakan untuk siang hari, dan apabila malam hari itu menggunakan lampu yang berada di sini. Mari kita lihat suasana di kereta api Mutiara Timur ini sebelum berangkat. Ini sekitar 8 menitan lagi akan segera diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Di ekonomi 7 tadi nggak terlalu banyak penumpang ya. Kita masuk ke ekonomi 6. Dingin banget nih di sini. Ini sudah tersedia beberapa penumpang yang stay di ekonomi 6. Kita lanjut ke depan lagi. Jangan lupa untuk menutup teman-teman. Jalur 2 dari arah selatan, hati-hati. Jalur 2 dari arah selatan kedatangan kereta Oke, kita maju lagi. Ini ekonomi 5, sudah ada beberapa penumpang yang masuk juga. Ini stop dulu di ekonomi 5 karena kereta api Sembrani tambahan akan segera tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Keberangkatan dari stasiun Gambir pukul 00.05 tengah malam nih. Wow. Lanjut lagi, ini merupakan ekonomi 4. Ekonomi 4 sudah ada beberapa penumpang yang duduk teman-teman. Kelihatannya untuk penuhnya itu di stasiun Surabaya Gubeng deh, karena untuk hari ini tuh tiketnya ludes teman-teman. Jadi antara ekonomi 3 dan ekonomi 4 ada kereta makan. Kereta makannya seperti ini, langsung tersedia kursi ataupun meja yang bisa dipergunakan untuk para penumpang. Nanti kita mencoba ke kereta makannya. Di sini ada mini pantry untuk pramugari atau pramugari bekerja. Kita lanjut lagi. Di sini juga disediakan musola teman-teman, yang bisa dipergunakan untuk sholat. Ini ruangan untuk kru. Lanjut lagi, ekonomi
3. Ekonomi 3 masih menggunakan rangkaian new generation modifikasi seperti ini. Dan masih banyak kursi yang kosong. Maju lagi. Masuk ekonomi 2, tempat saya naik. Wah. Ini juga masih sepi teman-teman. Kemungkinan besar nanti banyak naiknya tuh dari stasiun Surabaya Gubeng ataupun Sidoarjo ya. Kursinya sudah hadap depan semua searah dengan kereta, makanya di sini juga ada kursi yang langsung menghadap tembok. Apabila yang paling depan itu langsung ada TV, layar TV yang lumayan gede, dan legroomnya juga lumayan lega sih. Tetapi apabila naruh barang ataupun koper di sini, itu bakal mentok dan kelihatannya udah ngepas banget ya. Fasilitas toilet untuk di kereta ekonomi New Generation, di sini tersedia 2 toilet yang terletak di 2 sisi kereta, tidak dibedakan mana toilet pria mana toilet wanita. Dan toiletnya cukup mewah teman-teman. Di sini menggunakan kloset duduk, terus ada tisu, ada wastafel, ada sabun, dan juga ada hand dryer. Ada ornamen-ornamen seperti ini dan juga ada cermin, ada gantungan juga, ada saluran udara. Wow, mantap nggak sih? kursi dari kereta ekonomi Mutiara Timur yang New Generation ini itu bisa diubah dengan sesuai arah yang kita mau. Jadi di bawahnya itu ada tuas, bisa kita injak ya. Syaratnya ini tidak boleh ada kursi yang direbahkan. Apabila ada yang direbahkan, dia bakal nyangkut. Nah, apabila kita ubah, nah kayak gini nih. Dan apabila ini bareng-bareng sama kawan-kawan ataupun keluarga, ini cocok. Tetapi legroomnya bakal sempit banget, jadi bakal adu dengkul kayak gitu ya teman-teman.
kayak gitu. Jadi mantap nih, bisa diubah dengan sesuai arah yang kita mau. Damai. Kursi dari kereta ekonomi New Generation ini juga bisa direbahkan. Jadi ada tombol di bagian armrest kit di bawah. Kita pencet, tinggal kita rebahkan. Nah, dan untuk tingkat kerebahannya ini lumayan miring ya teman-teman. Dan apabila dibandingkan dengan kursi yang tidak direbahkan tuh seperti ini. Jaraknya juga lumayan jauh ya. Apabila direbahkan, terus kita menghadap dengan searah kereta, legroomnya juga lumayan longgar, tetapi sayang di sini besinya cukup itu ya, mengganggu. Ini lumayan oke dan nyaman. Jadi bisa menikmati perjalanan walaupun dengan perjalanan kurang lebih sekitar 7-8 jam dengan harga tiket 200.000. Ini worth it banget sih teman-teman. Wah, damai. Kita masuk di stasiun Surabaya Gubeng dan bertemu dengan kereta api Ranggajati dari Jember dengan tujuan akhir ke stasiun Cirebon. Ini kereta api Ranggajati masih melakukan proses perpindahan posisi lokomotif karena jalur yang dilewati itu berpecah di stasiun Wonokromo dan menuju ke arah yang berlawanan. Dan kelihatannya ini para penumpang yang naik dari stasiun Surabaya Gubeng untuk kereta api Mutiara Timur itu ramai banget teman-teman. Wow, membludak nih. Wow, rame banget. Gila, penuh langsungan dari stasiun Surabaya Gubeng. Ini rame banget teman-teman. Yang naik dari stasiun Surabaya Gubeng langsung digeruduk ya. Semua rangkaian kereta api Mutiara Timur nih. Asli rame banget. Ngeri banget nih. Sudah ada pengumuman bahwa kereta api Mutiara Timur akan segera diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Ini para penumpang aja belum selesai untuk naik ya teman-teman. Asli, rame banget. Jadi sebelumnya kereta api Mutiara Timur itu hanya membawa 7 kereta ekonomi, tetapi sekarang sudah ditambah 1 kereta ya. Totalnya 8 kereta ekonomi. Wow. Ini menuju ke New Generation semua ya. Ramai banget. PPK-nya udah siap-siap nih untuk memberangkatkan kereta api Mutiara Timur, tetapi penumpangnya belum siap. Udah kasih semboyan 40. Kita masuk. Ini banyak yang terkecoh, terutama ekonomi 8 ya. Ternyata ekonomi 8 tuh terletak di depan teman-teman, bukan belakang. Kereta api Mutiara Timur sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Surabaya Gubeng, dan rute dari kereta api Mutiara Timur ini dari stasiun Wonokromo akan berbelok ke kiri menuju ke arah Bangil, dan dari stasiun Bangil akan berbelok ke kiri lagi untuk menuju ke arah Jember sampai ke tujuan akhirnya yaitu ke stasiun Ketapang. Dan ini kereta api Mutiara Timur enak banget nih. Suhunya adem, padahal ini lumayan panas ya di kota Surabaya. Keberangkatan pukul 9 pagi aja panas banget, gerah banget. Tetapi di dalam kereta, terutama di New Generation modifikasi ini, itu adem dan mantap banget nih. Walaupun ini penumpangnya penuh teman-teman. Dan di sini sudah menggunakan AC sentral juga ya.
sudah berbelok ke kiri untuk menuju ke arah Sidoarjo Bangil, dan untuk pemberhentian selanjutnya untuk kereta api Mutiara Timur ini adalah di stasiun Sidoarjo. Kereta api Mutiara Timur ini memang ramainya dari stasiun Surabaya Gubeng ya. Karena kenapa? Dulunya kereta api Mutiara Timur ini memang relasinya adalah stasiun Surabaya Gubeng Banyuwangi Baru atau stasiun Ketapang PP, dan dulunya itu ada dua pemberangkatan, yaitu pemberangkatan pagi dan pemberangkatan malam. Dan bisa dilihat sendiri untuk pangsa pasar penumpang kereta api Mutiara Timur ini keberangkatan pagi terutama dari Surabaya itu rame banget. Harapannya setelah liburan Idul Fitri tahun 2024 ini kereta api Mutiara Timur itu bisa menjadi kereta reguler kembali ya, bukan hanya statusnya kereta tambahan ataupun kereta fakultatif. Tiba di stasiun Sidoarjo dan bertemu dengan kereta api Logawa dari Jember tujuan akhir stasiun Purwokerto. Harusnya kereta api Logawa itu menang bersilang ya di stasiun Gedangan, tetapi sekarang sudah berpindah nih di stasiun Sidoarjo. Malah Logawanya yang menunggu bersilang dengan kereta api Mutiara Timur yang saya naiki, teman-teman. Sudah tiba di stasiun Sidoarjo. Ini kereta api Mutiara Timur yang saya naiki masuk di jalur 1, dan dari stasiun Sidoarjo yang naik untuk kereta api Mutiara Timur itu rame banget ternyata, teman-teman. Dari stasiun Sidoarjo ini kita akan berbelok ke kiri menuju ke arah Bangil, karena apabila kita berbelok ke kanan itu menuju ke arah stasiun Tulangan dan nembus ke stasiun Tarik sampai ke stasiun Mojokerto. Dan seharusnya secara normal kereta api Mutiara Timur itu menunggu atau mengalah bersilang dan kereta api Logawa di stasiun Gedangan. Tetapi untuk saat ini persilangannya diubah. Kereta api Logawa ditahan dulu di stasiun Sidoarjo dan menunggu kereta api Mutiara Timur. Makanya di sini kereta api Mutiara Timur memiliki kantong waktu yang cukup panjang dan berhentinya cukup lama di stasiun Sidoarjo. Kereta api Logawa itu dari Jember menuju ke Purwokerto, kelas ekonomi dan bisnis. Tadi kita di stasiun Surabaya Gubeng bertemu dengan kereta api Ranggajati dari Jember menuju ke Cirebon. Lewat Purwokerto juga, teman-teman, dengan kelas eksekutif dan bisnis. Perjalanan saya naik kereta api Mutiara Timur sekarang sudah tiba di stasiun Bangil, dan ini kereta api Mutiara Timur masuk di jalur 2. Secara normal di sini kita akan menunggu bersilang dengan kereta api lokal Supas dari stasiun Pasuruan dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Kota.
Dari stasiun Bangil ini kita akan berbelok ke kiri menuju ke arah Jember. Apabila berbelok ke kanan itu menuju ke arah Malang. Stasiun Bangil ini merupakan stasiun batas dari daerah operasi 8 Surabaya apabila keretanya menuju ke arah daerah operasi 9 Jember. Jadi setelah berbelok ke kiri, lepas dari stasiun Bangil, kita akan memasuki kedaulatan daerah operasi 9 Jember. Dan ini kereta Supas akan segera datang di stasiun Bangil ini. Dan dari sana kelihatannya juga ada lokomotif seruntulan untuk double traksi kereta api Tawang Alun dari stasiun Ketapang tujuan akhir stasiun Malang Kota Lama. Jadi lokomotifnya itu seruntulan dari Malang ya teman-teman ya. Sudah menunggu bersilang dengan kereta lokal Supas atau Surabaya Pasuruan. Dan kereta lokal Supas itu keretanya royal ya teman-teman. Lokomotifnya harus menggunakan lokomotif CC206 karena di daerah operasi 8 Surabaya itu tidak boleh ada lokomotif yang logod. Dan rangkaiannya ini menggunakan ekonomi Kemenhub, harga tiketnya cuma 5.000 sampai 6.000-an teman-teman. Wow, kita naik kereta ekonomi Kemenhub kereta api Mutiara Timur itu minimal 180.000 teman-teman. Ini 5.000 6.000 dah. Dari Surabaya sampai Pasuruan ya. Apabila naik Mutiara Timur dengan menggunakan tarif khusus itu sekitar 45.000-an kalau nggak salah. Sudah berangkat dari stasiun Bangil dan sudah berbelok ke arah kiri menuju ke arah Jember. Jadi kita sudah resmi memasuki daerah operasi 9 Jember yang notabene perjalanan kereta api di sini itu cukup sepi ya teman-teman. Jadi hanya ada beberapa kereta api yang lewat. Yang pertama ada kereta api Wijaya Kusuma, kereta api Mutiara Timur ini selama Lebaran, kereta api Logawa, kereta api Ranggajati, kereta api Pandalungan, kereta api Belambangan Express. Terus ada kereta api Probowangi dan ada kereta api lain. Dan untuk sampai Pasuruan itu ketambahan KA lokal yaitu KA lokal Supas dari Surabaya kota menuju ke stasiun Pasuruan. Dan jarak antara stasiun Bangil dengan stasiun Pasuruan itu hanya satu kereta ya. Jadi habis ini kita akan berhenti kembali di stasiun Pasuruan dan secara normal akan menunggu bersilang dengan kereta api Tawang Alun. Mari kita lihat aja nanti. Fasilitas di dalam kereta modifikasi New Generation seperti ini. Jadi legroomnya lumayan lega, masih bisa ngelurusin kaki. Di sini ada gantungan dan di sini ada stop kontak untuk mengisi daya. Ada meja kecil untuk menaruh barang atau botol. Dan di sini juga tersedia gantungan. Ada tirai yang menggunakan tirai seperti ini. Jadi apabila kita ingin membukanya, tinggal ditarik sedikit dia bakal naik sendiri kayak gini teman-teman. Dan di depan kita langsung ada kursi kayak gitu. Di kursinya langsung tersedia kantung untuk menaruh barang atau botol. Di sini juga disediakan kresek untuk sampah. Dan di bagian armrest bagian bawah di sini ada tombol yang bisa kita gunakan untuk merecline atau merebahkan kursi yang kita duduki. Dan di sini konfigurasi seatnya adalah dua-dua, kursinya hadap searah dengan kereta semua atau hadap depan semua dan tersedia 72 kursi. Sebetulnya apa sih kereta modifikasi New Generation? Awalnya untuk kereta-kereta ini adalah kereta ekonomi Kemenhub, konfigurasi seat 22 berhadapan yang di dalam keretanya itu tersedia 80 kursi. Akhirnya dikirim nih ke Balai Yasa Manggarai. Jadi yang memodifikasi adalah Balai Yasa Manggarai. Dirubah semua untuk kursinya konfigurasinya menjadi 22 masih tetap, tetapi bukan long seat. Di sini menggunakan seat yang sendiri-sendiri, jadi tidak dempet ya seatnya antar penumpang kayak gitu teman-teman, tidak berbagi seat.
Dan di sini enaknya adalah kursinya bisa direbahkan dan sudah tidak berhadap-hadapan alias menghadap atau searah dengan kereta semua. Dan fasilitas di sini itu juga ada TV, terus ada running text yang menunjukkan berapa sih suhu di dalam keretanya. Dan ternyata untuk di dalam kereta ini itu suhunya lumayan ya, sekitar 22 sampai 23 derajat. Jadi lumayan dingin, nggak bikin gerah. Padahal sekarang tuh sekitar pukul setengah 11 siang di daerah Pasuruan, tahu sendiri lah ya. Cukup panas, tadi di stasiun Bangil aja panas banget. Dan untuk AC-nya itu juga masih menggunakan AC sentral, tetapi di sini AC sentralnya bentuknya berbeda dengan kereta ekonomi Kemenhub yang sebelumnya. Makanya di sini namanya New Generation yang modifikasi. Karena kenapa? Ada New Generation yang ori nih teman-teman. New Generation yang memang menggunakan rangkaian terbaru yang diproduksi oleh PT Industri Kereta Api atau PT Inka di Madiun yang menggunakan rangkaian stainless steel. Itu hanya ada di kereta api Majapahit yang reguler untuk saat ini. Nah pertanyaannya, kereta-kereta apa aja nih yang membawa ekonomi New Generation modifikasi? Yang pertama, yang reguler ya, itu ada kereta api Jayabaya relasi Malang, Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi, Semarang Poncol, Pasar Senen PP. Yang kedua ada kereta api Gaya Baru Malam Selatan, Surabaya Gubeng, Lempuyangan, Purwokerto, Pasar Senen PP. Yang ketiga adalah kereta Mutiara Timur ini dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke Ketapang PP. Tetapi statusnya untuk kereta api Mutiara Timur ini hanya sementara, karena kereta api Mutiara Timur termasuk kereta api tambahan di liburan Idul Fitri tahun 2024 ini. Harapannya semoga jadi reguler lah ya. Kekurangannya di sini adalah di bagian bagasi kalau menurut saya. Jadi space untuk bagasinya itu kurang lebar, dan apabila kita membawa koper itu udah mentok banget. Memang kayak udah ganjel kayak gitu teman-teman, susah untuk dimasukin, terutama koper-koper yang ukurannya 21 inch sampai 24 inch. Yang harusnya menata kopernya tuh kayak gini ya naruhnya, tetapi malah disampingkan kayak gini. Jadi cukup untuk menyita space lah untuk kopernya. Jadi apabila kita berpergian bareng-bareng rame-rame terus kopernya yang agak gede semua, ini entah nih bakal ditaruh mana, karena kan nggak mungkin ya kita taruh bawah. Apabila kita taruh bawah ini udah sempit banget. Kereta api Mutiara Timur yang saya naiki sudah tiba di stasiun Pasuruan. Ini kereta api Mutiara Timur masuk di jalur 2 dan berhenti di sini cukup lama, sekitar 8 menit. Secara normal kereta api Mutiara Timur di sini akan bertemu dengan kereta api Tawang Alun dari stasiun Ketapang dengan tujuan akhir stasiun Malang Kota Lama. Jadi kereta api Tawang Alun merupakan satu-satunya kereta api yang menghubungkan Banyuwangi dengan Kota Malang dan masih mendapatkan subsidi. Harga tiketnya juga paling murah, sekitar 62 ribuan aja. Dan persiapan kereta api Tawang Alun akan masuk di jalur 1 stasiun Pasuruan. Ini di Pasuruan sekitar pukul 11 siang, panasnya tidak masuk akal teman-teman, gerah banget.
Kereta api Tawang Alun sudah masuk di jalur 1 stasiun Pasuruan dan kereta api Tawang Alun ini nanti akan melakukan proses perpindahan posisi lokomotif di stasiun Bangil. Karena lokomotifnya kereta api Tawang Alun adalah CC201, apabila berpindah posisi lokomotif menuju ke arah Malang, itu lokomotifnya posisinya hidung panjang atau long hood. Makanya, dan untuk saat ini di daerah operasi 8 Surabaya, posisi long hood itu tidak diperbolehkan. Makanya setiap hari itu ada lokomotif seruntulan atau lokomotif jalan sendiri dari stasiun Malang Kota Lama menuju ke stasiun Bangil untuk menjemput rangkaian kereta api Tawang Alun menuju ke tujuan akhirnya stasiun Malang Kota Lama. Cukup ribet ya. Untuk di Daup 9 sendiri itu diperbolehkan untuk hidung panjang nih teman-teman. Makanya untuk saat ini kereta api Logawa, kereta api Sri Tanjung saat menuju ke arah Jember Banyuwangi itu sudah diganti ya lokomotifnya di stasiun Surabaya Gubeng atau stasiun Surabaya Kota. Sebelumnya itu posisinya long hood teman-teman. Padahal untuk long hood itu cakep dan ciamik banget sih. Sebentar lagi harusnya kereta api Mutiara Timur diberangkatkan kembali dari stasiun Pasuruan dan ini sinyalnya masih menggunakan sinyal mekanik ya. Jadi semua stasiun di daerah operasi 9 Jember itu masih menggunakan sinyal mekanik. Dan untuk saat ini tandanya sinyalnya masih merah nih. Karena papannya masih lurus ya. Apabila udah naik ke atas itu tandanya sinyalnya sudah hijau. Yang malah diberangkatkan terlebih dahulu adalah kereta api Tawang Alun ya teman-teman. Ini untuk kereta api Mutiara Timur keberangkatan dari stasiun Pasuruan itu pukul 10.52 kurang lebih ya habis inilah ya 1 menitan lagi. Oke, sinyalnya udah ngangkat, tandanya sudah diberi aspek sinyal hijau. Mari kita masuk ke dalam kereta lagi. Lepas dari Pasuruan, ini kecepatan kereta api diperbolehkan sampai ke kecepatan 90 km per jam yang merupakan batas kecepatan tertinggi yang ada di daerah operasi 9 Jember. Hanya di petak Pasuruan sampai ke stasiun Probolinggo. Jadi hanya di stasiun Bayeman, Grati, sama Rejoso ya teman-teman. Nah ini jalan kurang lebih sekitar 90 km/an per jam nih. Dan untuk rangkaian kereta api Mutiara Timur sendiri, karena ini tren marknya E, itu sebetulnya bisa sampai ke kecepatan 100 km per jam ya. Tetapi untuk di peta dari Bangil sampai ke Banyuwangi itu tidak memungkinkan.
Posisi dari kereta api Mutiara Timur yang saya naiki sekarang sudah tiba di stasiun Probolinggo. Perjalanan masih panjang nih dan seru dari Probolinggo menuju ke Banyuwangi, dan secara rencana saya akan lanjut nyebrang menuju ke Kota Denpasar di Pulau Bali. Untuk perjalanan lanjutan naik kereta api Mutiara Timur yang seru sekaligus gimana sih cara nyebrang menuju ke Pulau Bali dan perjalanan dari Gilimanuk menuju ke Denpasarnya akan saya tayangkan di video selanjutnya ya. Jadi untuk part pertama cukup sampai di sini perjalanan dari Surabaya menuju ke Probolinggo. Tunggu terus untuk part kedua yang akan tayang besok hari. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.